Halo semuanya, jadi kali ini saya akan bercerita tentang buku Pustaka Dongeng Nusantara, tulisan dari Celviana Susilo. Nah, untuk bab pertamanya bercerita tentang bawang putih dan bawang merah. Kisah ini bercerita tentang bawang putih yang tinggal bersama ibu tiri dan saudari tirinya. Ia diperlakukan seperti pembantu oleh mereka. Suatu saat ia bertemu dengan nenek tua yang akan memberikannya imbalan bila ia mau membersihkan rumahnya. Imbalan itu berupa labu yang berisikan banyak perhiasan. Nah, bawang merah juga mendapatkannya, tetapi labu itu berisi hewan-hewan melata. Ibu tiri dan bawang merah menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf pada bawang putih. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Kemudian bab 2-nya asal-usul Danau Toba. Suatu saat ada pemuda tampan yang sedang memancing di sungai. Kemudian ia mendapatkan ikan yang cantik berkilauan. Tiba-tiba ikan itu berubah menjadi wanita cantik. Singkat cerita, mereka pun menikah dan memiliki seorang putra. Tetapi syarat yang diberikan oleh istrinya saat mereka menikah adalah sang suami tidak boleh menyebut anaknya anak ikan. Tetapi suatu saat sang suami menyebut anaknya anak ikan karena geram anaknya begitu rakus. Sang istri pun berubah menjadi ikan bersama sang putra. Dari pijakan kaki mereka keluar air yang sangat banyak hingga membentuk danau. Bab 3, Keong Mas. Suatu saat Chandra Kirana berubah menjadi Keong Mas karena perlakuan jahat saudarinya Galuh Ajeng. Ia membuang Keong Mas itu ke tengah laut. Sedangkan Raden Inu Kertapati, yaitu pujaan hati Chandra Kirana, segera bergegas pergi ke desa Dadapan karena seorang kakek memberitahunya bahwa Chandra Kirana berada di sana. Sedangkan keong itu ditemukan oleh nenek tua. Nenek tua itu kaget karena keong itu berubah menjadi gadis cantik. Chandra Kirana pun memperkenalkan dirinya. Beberapa hari setelah itu, Raden Inu Kertapati menemukan Chandra Kirana dan mereka pulang ke kerajaan bersama sang nenek. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Bab 4, yaitu Malin Kundang. Bercerita tentang Malin yang merantau meninggalkan ibunya untuk mencari nafkah, dan ia menjadi saudagar kaya dan menikah dengan wanita cantik di negeri seberang. Ia kembali ke kampung halamannya dan tak mau mengakui ibunya dan malah menghina ibunya. Atas doa ibunya, ia pun berubah menjadi batu yang bersujud meminta maaf. Bab 5, Timun Mas. Bercerita tentang Mbok Sirni yang mendambakan seorang anak. Sampai suatu saat raksasa menghampirinya dan menawarkan seorang anak. Tetapi Mbok Sirni harus mengembalikannya saat anak itu berumur 6 tahun. Raksasa pun memberikan timun yang di dalamnya berisi seorang anak perempuan cantik. Anak itu pun diberi nama Timun Emas. Saat Timun Mas menginjak usia 6 tahun, raksasa kembali menagih janjinya. Tetapi Mbok Sirni dan Timun Mas malah menjebak raksasa sampai raksasa mati. Mbok Sirni dan Timun Mas pun hidup bahagia. Bab 6, Cindelaras. Bercerita tentang anak permaisuri bernama Cindelaras. Ia dan ibunya dibuang ke hutan karena fitnah dari selir raja. Ia ingin menemui ayahnya untuk membiarkannya tinggal di istana. Ia memiliki ayam yang sangat gagah untuk menemani perjalanannya. Saat sampai di istana, ia mengadu ayamnya dengan ayam kerajaan, dan ia menang. Sesuai perjanjian yang sudah dibuat, ia mendapat setengah kekayaan kerajaan. Dan ia menceritakan bahwa ia adalah anak raja. Raja merasa bersalah karena telah membuang mereka ke hutan. Dan mereka pun hidup kembali di istana dan hidup bahagia. Bab 7, Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Bercerita tentang Jaka Tarub yang sedang melihat para bidadari turun dari langit dan bermain-main di sungai. Ia pun mengambil salah satu selendang mereka. Saat para bidadari hendak kembali ke langit, salah satu dari mereka tidak bisa kembali karena selendangnya hilang.
Bidadari itu pun ditinggalkan oleh saudari-saudarinya. Ia menangis terseduh-seduh dan Jakatarup merasa iba. Singkat cerita, mereka menikah dan memiliki putri bernama Nawangsih. Saat Nawang Wulan pergi ke gubuk, ia menemukan selendangnya dan ia segera bergegas kembali ke Kahyangan. Tiap malam ia datang untuk menyusui Nawangsih. Jakatarup sangat menyesali perbuatannya. Lutung Kasarung. Bab 8. Bercerita tentang Putri Purbasari yang cantik jelita berubah menjadi buruk rupa karena sakit kulit, dan ia dibuang ke hutan. Di hutan ia bertemu dengan Lutung Kasarung. Ia berteman dengannya, dan Lutung mengajaknya ke danau ajaib. Purbasari pun berendam di sana dan penyakit kulitnya sembuh. Ia menjadi cantik jelita kembali. Kemudian Lutung bersemedi dan ia berubah menjadi pangeran tampan. Lutung dan Purbasari pun menikah dan hidup bahagia. Bab 9. Putri Malu. Bercerita tentang Putri Kania yang sangat pemalu. Ia sangat cantik dan banyak pangeran datang untuk melamarnya, tetapi ia enggan menemuinya. Karena sifat malu yang berlebihan itu, sang ibu memanggil tabib untuk menyembuhkan putrinya. Tabib itu sebenarnya adalah Pangeran Jaka Amparan. Pangeran mengeluarkan benda pusaka kerajaannya, yaitu jubah ajaib. Ia menyelimuti tubuh Putri Kania dengan jubah itu dan dilemparkanlah jubah itu ke tanaman di dekatnya. Putri Kania pun sembuh dan Jaka Amparan melamarnya. Semua orang menyambutnya dengan gembira. Bab 10. Sang Kuryang. Bercerita tentang Sang Kuryang yang menyukai ibunya sendiri, Dayang Sumbi, yang mendapat anugerah awet muda. Sang Kuryang pun melamar Dayang Sumbi. Sehari sebelum pernikahan, Dayang Sumbi menyadari bahwa laki-laki yang akan dinikahinya adalah anaknya Sang Kuryang. Ia pun meminta agar pernikahannya dibatalkan. Sang Kuryang menolak dan Dayang Sumbi memberi satu syarat. Ia minta dibuatkan danau dan perahu untuk mengitari danau itu. Sang Kuryang menyanggupi syaratnya. Tetapi naas, fajar sudah muncul, ayam sudah berkokok, tetapi perahu syarat dari Dayang Sumbi belum juga selesai. Sang Kuryang marah dan menendang perahu itu sampai terbalik. Jadilah tangkuban perahu yang kita kenal. Kemudian bab 11. Situ Bagendit. Bercerita tentang Nyi Endit, orang kaya yang kikir dan pelit. Pada suatu saat Nyi Endit sedang berpesta pora. Kemudian ada kakek tua yang lusuh menghampirinya untuk meminta makanan. Nyi Endit marah dan dengan angkuhnya ia menyiram kakek itu dengan segelas air. Kakek itu pergi dan menancapkan lidi di tempat ia berdiri. Saat ia mencabut lidi itu, air menyembur dan menenggelamkan semua orang. Nyai Endit tidak berusaha menyelamatkan diri, tetapi ia malah menyelamatkan hartanya. Alhasil, ia tenggelam dengan kekayaannya. Bab terakhir yaitu bab 12. Ande-ande lumut. Putri Sekartaji dan Pangeran Panji hendak menikah, tetapi beberapa hari sebelum pernikahan Putri Sekartaji hilang terbawa angin. Ia terjatuh di pondok wanita tua. Di sana ia dinamai Klenting Kuning. Ia bekerja di sana, dan suatu saat ada bangau yang memberinya lidi untuk pergi ke pesta Nyi Rondo dengan menyeberangi sungai menaiki yuyu kangkang. Saat ia sampai di sana, Klenting Kuning bertemu dengan Pangeran Panji. Mereka pun kembali ke kerajaan dan menikah. Sekian cerita dari saya, dan buku ini sangat bagus menurut saya karena terdapat banyak gambar yang menarik dan tata bahasa buku ini sangat mudah dipahami oleh anak-anak. Cerita-cerita yang ada di dalam buku ini juga sangat menarik dan mudah dipahami. Banyak gambar. Sekian dari saya, terima kasih.